kita alami. Rindukah Engkau? Rindukah Engkau mengalami Dia? Rindukah Engkau mengalami perjumpaan dengan Dia? Bukan soal kebutuhan, tetapi Engkau mengalami Dia. Mari persilahkan Tuhan Yesus mengambil alih seluruh hidupmu, seluruh ruang hatimu, pikiran, perasaanmu, kehendak. Mengangkat semua letih lesu, mengangkat seluruh bebanmu, mengangkat semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiranmu. Di dalam kemuliaannya, semua hal itu tidak berkuasa. Hari ini saya katakan engkau dibebaskan dari apa yang menjadi beban pikiran. Tuhan begitu besar, persoalanmu kecil di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada apa-apanya sampai engkau mempersilahkan Dia menjadi yang terbesar, menjadi yang berkuasa atas hidupmu. Engkau akan merasakan kelegaan dari Tuhan. Engkau akan merasakan kelepasan. Bukan nanti, sekarang juga. Aku dilepaskan, engkau dilepaskan, semua dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap keranjang-keranjang pikulan yang ditimpakan oleh musuh ke atas pundakmu, sekarang juga dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kemuliaan, Engkau hadir di sini. Bapa, Engkau hadir di sini. Bicara kepada umatmu, wahyukan dirimu, nyatakan dirimu, manifestasikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini masih awal tahun Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan hal-hal yang lain membebani hidup Bapak Ibu Saudara. Tahun yang baru, ada harapan yang baru, ada sukacita yang baru, dan ada terobosan yang baru. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera masuk kepada firman Tuhan. Mari kita buka Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, kemudian pasal 6 ayat yang ke-3, lalu masuk ke ayat yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mari boleh membuka di Alkitab kita masing-masing ataupun juga di smartphone kita. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 6 ayatnya yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6 dari Hosea pasal 6. 2, 3 ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Amin. Puji nama Tuhan. Saya baca satu kali lagi Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tema firman Tuhan hari ini adalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Katakan bersama-sama, sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak yang yakin sudah mengenal Tuhan? Oke? Dan itu sudah baik, tapi masih ada yang terbaik. Sesuai ayat firman Tuhan hari ini, yaitu berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu bukan pengenalan yang statis, bukan pengenalan kita seperti yang sudah biasa. Tahun kemarin saya mengenal Tuhan hanya sebatas ini, lalu setahun ini juga masih seperti itu. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi pengenalan kita akan Tuhan itu adalah bersifat progres, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak cukup seluruh waktu di dalam hidup kita untuk membuat kita sempurna di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan masih mempunyai begitu banyak hal dari dalam dirinya untuk disingkapkan kepada kita. Kita terbatas untuk mengenal Tuhan. Karena kita terbatas, maka Dia yang tidak terbatas itu masih mempunyai sejuta, bahkan berjuta-juta hal tentang dirinya untuk bisa disingkapkan, untuk bisa dinyatakan, untuk bisa dimanifestasikan. Kalau kita terlalu puas dengan pengenalan kita yang dari kemarin, pengenalan yang segitu-segitu saja dengan Tuhan, maka itulah yang akan membatasi Tuhan untuk menyatakan dirinya lebih dan lebih lagi. Karena Dia masih punya banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau di ibadah-ibadah seperti yang kita alami di sini, oh saya sudah pernah dilawat Tuhan seperti ini. Saya sudah pernah mengalami holy laughter. Saya sudah pernah rebah di dalam roh. Saya sudah pernah menerima penglihatan dan lain sebagainya. Tuhan masih mempunyai lebih banyak hal. Masih mempunyai kreatif miracle, masih mempunyai hal-hal yang besar. Bahkan berapa banyak pun kita sudah menikmati Tuhan, itu tidak akan pernah menjadi batasan bagi Tuhan untuk menyatakan diri. Amin. Sebab itu dikatakan oleh kitab Hosea tadi, Hosea 6 ayatnya yang ketiga, marilah kita mengenal. Sudah mengenal, lalu ditambahkan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam pengenalan kita akan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, harus ada usaha. Katakan ada usaha. Ada usaha, ada perjuangan, ada jerih payah, ada kemauan, ada kerinduan, dan harus ada. Itu yang saya sebutkan itu harus dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang harus mendorong diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, saya rindu mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan, saya rindu Engkau menyingkapkan dirimu lebih lagi kepada saya. Saya rindu Engkau menyatakan dirimu. Mengenai mujizat itu mudah bagi Tuhan. Kalau kita terlalu fokus dengan pemberian Tuhan, kita lupa untuk mengharapkan pribadinya Tuhan. Tuhan lebih rindu untuk kita tahu pribadinya, karena di dalam pribadinya juga sudah pasti ada kuasa, ada kemuliaan, ada hal-hal yang ajaib. Tapi kalau kita fokus dengan hanya pemberian-pemberiannya, Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan kasih karunia untuk menikmati dirinya Tuhan. Dalam kisah Abraham dan Ishak dan Ismail, dan juga keturunannya Keturah, istri ketiga dari Abraham, Ishak itu mendapat warisan, anak-anak yang lain mendapat pemberian. Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan pemberian saja atau mau mendapat warisan? Pemberian itu hanya sekedar uang, tapi warisan itu bisa bersifat segala hal. Imannya Abraham itu juga warisan. Kita kalau mau mendapatkan hanya pemberian Tuhan, berkatnya, mujizatnya, perlindungannya, itu pemberian. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan warisan kita, maka itu menjadi pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pasal
sekeliling Bapak Ibu Saudara penuh semuanya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya rindu semua yang ada di sini ini juga menjadi orang yang suka berdoa. Amin. Bukan cuma di rumah, tapi hadir di dalam doa malam, di dalam doa subuh, dalam semua kegiatan-kegiatan ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan merasa cukup puas dengan pengenalan yang menjadi Kristen-Kristen saja Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak mau melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk lebih mengenal Tuhan. Jangan mau menjadi orang. Ada satu keluarga yang pernah memberitahu saya, mereka mengajak orang lain beribadah, lalu yang diajak itu bilang, saya sama keluarga saya cuma mau datang ibadah minggu saja, yang lain-lain saya tidak mau terlibat. Yang rugi bukan siapapun, yang rugi adalah Anda sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tahun 2024 sesuai dengan tema yang ada di sini, gereja yang kudus, berdoa dan berjaga-jaga untuk tuayan yang besar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Kita selalu akan masuk dari satu tahun ke satu tahun berikutnya, semakin dekat dan semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Selain itu umur kita semakin bertambah Bapak Ibu Saudara. Apakah iman kita juga bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan tahun-tahun hidup kita? Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun hidup, tetapi yang dari dulu masih begitu lagi, yang dari dulu tidak aktif masih tidak aktif lagi, yang dari dulu tidak komsel atau susah mau komsel masih begitu lagi. Itu namanya tidak ada peningkatan, tidak ada progres, dan tidak ada perubahan. Firman Tuhan katakan, kalau kita menjadi suam-suam kuku, Tuhan sendiri berkata, bukan saya yang berkata, Tuhan akan memuntahkannya Bapak Ibu Saudara. Anda mau menjadi suatu muntahan atau Anda menjadi bagian dalam kerajaan Allah? Kita yang akan menentukannya Bapak Ibu Saudara. Dan tahun ini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada setiap kita. Katakan, saya diingatkan oleh firman Tuhan. Saya diingatkan oleh firman Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan. Amin. Dan dikatakan lagi betapa seriusnya pengenalan akan Tuhan itu. Sebab itu di ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak punya harta yang banyak. Korban-korban itu anggap saja harta. Tapi Tuhan bisa tertarik dengan hidup kita. Tuhan bisa suka dengan hidup kita kalau kita mempunyai pengenalan akan Allah. Amin. Berapa banyak yang rindu disukai oleh Tuhan pagi hari ini? Beri dulu kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Semua kita rindu disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mempunyai anak favorit Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda mempunyai pengenalan akan Allah, Anda menjadi favoritnya Tuhan. Amin. Bukan tampilan, bukan harta, bukan apapun. Satu hal yang simple, yaitu pengenalan akan Tuhan membuat Tuhan semakin menyukai hidup kita. Dia sudah mengasihi kita, tetapi dari pihak kita membuat Tuhan semakin menyukai hidup kita. Kenapa ayat ini memberitahukan bahwa Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan berarti kita tidak boleh memberi korban-korban bakaran atau persembahan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pastor Dina di dalam Natal Nasional GKI, bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu juga bisa terlihat dari cara kita mempersembahkan apa yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Cara kita memberi dari hidup kita kepada Tuhan, baik dalam hal-hal lain, dalam pelayanan, ataupun termasuk dalam persembahan, itu menunjukkan seberapa hati kita, seberapa besar hati kita
untuk Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Bagaimana caranya agar kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Yang pertama adalah melalui penyembahan dan doa. Katakan bersama-sama, melalui penyembahan dan doa. Melalui penyembahan dan doa. Kalau kita rindu semakin mengenal Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, kita harus semakin lebih intim dalam persekutuan kita dengan Dia. Kita harus semakin dalam menyembah dan juga meninggikan Dia. Kita harus semakin suka berdoa dan bukan sekedar doa yang minta-minta dengan list pokok doa yang begitu panjang demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan kerajaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam pujian penyembahan kita, maka sulit bagi kita untuk mengalami yang namanya penyataan Tuhan. Seperti tadi itu pujian penyembahan yang kita alami, di dalam pujian penyembahan Tuhan bisa menyingkapkan siapa dirinya, memberi pewahyuan tentang siapa dirinya, seberapa besar karyanya, apa rancangannya dalam hidup kita, apa janjinya buat kita, dan apa yang Dia bisa kerjakan dan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dalam pujian penyembahan, pewahyuan kita itu akan menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Semakin dalam kita menyembah, Bapak Ibu Saudara, semakin besar kerinduan Tuhan untuk menyingkapkan siapa dirinya. Dan juga di dalam pujian penyembahan, kemuliaannya dimanifestasikan. Amin. Di dalam kemuliaannya itu segala keajaiban bisa terjadi. Kalau kita sedang ada dalam beban berat, kalau kita cuma berdoanya ngomongin masalah pergumulan kita, setelah kita berdoa pun semakin berat. Kenapa? Karena yang kita omongin masalah, gitu. Tapi kalau kita memuji menyembah Tuhan, karena itu adalah meninggikan Dia, menghormati Dia, dan memuliakan Dia, kita tidak mengucapkan masalah-masalah kita, lalu kemuliaannya turun, hadirannya turun. Bahkan kadang kita tidak tahu apakah masalah kita sudah selesai atau tidak, tapi hidup kita terasa enteng. Hal yang tadinya kita anggap masalah besar sudah tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Amin. Bahkan ada kesembuhan yang bisa dimanifestasikan di dalam hadirat Tuhan. Ada pewahyuan, ada nubuatan atas hidup kita, ada penglihatan, bahkan ada mimpi-mimpi yang baru yang bisa Tuhan karuniakan. Ada ide-ide yang bisa manifestasikan. Apa saja yang dari dalam dirinya Tuhan bisa mengalir ke dalam diri kita melalui penyembahan. Amin. Dengan menyembah Tuhanlah kita akan semakin mengenal Dia, menyembah dan berdoa. Kita buka Yohanes 4 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab barang Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Tadinya ayat 22 ini bagi saya kayak biasa, ya, dan bahkan saya kayak tidak terlalu tertarik dengan ayat 22 ini. Tetapi ketika saya baca, saya mempersiapkan ini yang Tuhan sampaikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau kamu mengaku mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku mengenal Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Amin. Karena kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Apakah Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus?
Amin. Bawa penyembahanmu, Bapak Ibu Saudara. Lupakan sejenak persoalan, bawa penyembahanmu. Dan penyembahan itu selain adalah senjata atau hal yang kita lakukan untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, tapi penyembahan juga adalah senjata peperangan rohani. Penyembahan adalah senjata untuk melucuti kekuatan musuh, bahkan merantai dan membelenggu musuh-musuh yang coba membuat tembok di sekeliling kita sampai sepertinya kita tidak bisa melihat keluar selain tembok itu. Tembok yang mengurung kita akan diruntuhkan dengan pujian penyembahan. Amin. Itu adalah senjata peperangan. Dan dikatakan kalau kita menyembah Bapa, kita harus menyembah dalam roh, amin, dan kebenaran. Jangan sekedar akal budi kita yang menyembah, tapi roh kita lah yang harus menyembah, dari roh kepada roh. Kenapa? Karena Bapa itu adalah roh. Jadi harus roh yang berkoneksi dengan roh. Menyembahlah dengan rohmu, bukan cuma lip sync atau lip service, Bapak Ibu Saudara. Menyembahlah dengan roh. Haleluya. Kita akan lihat tentang doa di ini tema 2024 ini. Ayat-ayat yang diberikan di situ ada satu juga yang saat ini pagi ini saya ambil, karena cara kita untuk bersungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui pujian, penyembahan dan doa. Ini tentang doa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, jangan jadilah sibuk, Bapak Ibu Saudara. Jadilah tenang dan janganlah tergesa-gesa dengan doamu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah tenang dan jangan galau ketika mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadilah tenang. Kuasailah dirimu artinya apa? Kendalikan seluruh aktivitasmu, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang mempunyai 24 jam satu hari. Kita semua tidak mempunyai waktu yang berbeda-beda, sama semua 24 jam satu hari. Ada orang yang berdoa 5 menit, ada orang yang berdoa 10 menit, ada orang yang bisa berdoa 1 jam. Tapi ada orang yang tidak berdoa sama sekali. Itu mengenai skala prioritas kita, bukan mengenai seberapa sibuknya kita. Kalau kita bilang kita sibuk gak ambil waktu berdoa, itu hanyalah karena kita tidak menaruh perhatian tentang doa itu sendiri. Karena semua orang punya waktu yang sama. Entah Anda menyediakan waktu cuma 5 menit atau 10 menit, Anda yang menghandle-nya, Bapak Ibu Saudara. Anda yang menentukannya, Anda yang juga sesuai kerinduan bisa menyediakannya untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman ini, kuasailah dirimu, kuasai, kendalikan dirimu untuk bisa berdoa. Jangan biarkan aktivitas yang menguasai hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin mengenal Tuhan, jikalau Anda tidak memiliki kehidupan doa, kemungkinannya pengenalan Bapak Ibu Saudara akan Tuhan adalah pengenalan yang dangkal sekali. Datang hanya kalau kepepet, kalau sudah ada pergumulan, kalau sudah ada masalah, baru datang sama Tuhan. Itu bukan ciri khas seorang anak, Bapak Ibu Saudara. Itu ciri khas orang yang cuma aja semanfaat sama Tuhan. Kalau kita seorang anak, kita harus rindu untuk tiap hari bisa secara teratur berdoa kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu yang mengatakan, disiplinkan dirimu untuk bisa berdoa. Jadi kita yang mendisiplinkan diri kita untuk bisa berdoa. Katakan, saya mau disiplin berdoa. Tahun 2024 kita semua adalah pendoa-pendoa, amin. Tahun 2024 kita suka berdoa, amin. Dan kita
terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Mari bawa penyembahan kita, mari bawa doa kita. Firman Tuhan katakan bahkan sekalipun mulut kita belum mengucapkan perkataan, Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Kalau kita bawa dengan mulut kita pujian penyembahan, sekalipun kita sedang mengalami sesuatu kesesakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan kesesakan kita. Amin. Mari kita buka, ini tambahan, tidak ada di situ. Kita buka dari Mazmur 149. Mazmur 149 ayat 6 dan 7. Tolong di slide. Ya, mari kita baca 2, 3 ya. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Ayat 8, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Kalau saya baca lagi ayat 9, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Pujian pengagungan kita berkuasa melucuti setiap kuasa dan kekuatan. Amin. Bahkan mendatangkan hukuman-hukuman terhadap kuasa-kuasa yang sedang menyerang kita. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, di balik itu, oh ini kelalaian saya, ini kelemahan saya, tetapi di balik semuanya itu ada suatu roh yang mengerjakan dan mengaktifkan itu. Pujian pengagungan Allah itu harus ada di dalam kerongkongan kita, harus kita keluarkan Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah senjata yang daripada Tuhan untuk melucuti setiap kuasa dan belenggu-belenggu. Saya percaya tahun 2024 ada banyak manifestasi kuasa dan mujizat Tuhan di tempat ini. Amin. Karena kebenaran ini adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Kalau kita tahu bahwa penyembahan, pengagungan kepada Allah itu harus ada di kerongkongan kita, dan setiap kuasa akan dilucuti, kita akan rindu untuk mengalaminya. Amin. Kita akan rindu melihat apa yang Tuhan akan kerjakan kalau kita melakukan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, bagaimana kita bersungguh-sungguh mengenal Allah. Yang kedua adalah mencintai firman Tuhan. Katakan mencintai firman Tuhan. Kedengarannya sudah biasa, itu lagi, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jadikan firman Tuhan sumber, satu-satunya sumber untuk Bapak Ibu Saudara mengenal siapa Tuhan. Jangan izinkan statement orang lain, entah dia terkenal atau bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan statement-statement yang ada di media-media sosial itu menjadi keyakinan Bapak Ibu Saudara kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah adalah satu-satunya sumber pengenalan kita tentang siapa Tuhan itu. Kita mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu menjadi mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Kita mengenal dari mana? Dari firman Allah. Kita mengenal Yesus dari mana? Dari firman Allah. Kita mengenal sifatnya dari mana? Dari firman Allah. Kita mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita dari mana? Dari firman Allah. Kita mengenal kekudusannya, kebaikannya, kemurahannya, keadilannya dari mana? Harus dari firman Tuhan. Ya, kita perlu mengenal dia melalui pengalaman. Dan pengalaman setiap orang berbeda-beda. Dan memang harus kita alami Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengalaman hidup kita tidak boleh menjadi ukuran tentang siapa Yesus. Tidak boleh menjadi ukuran. Ukurannya harus firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan, cintai firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, supaya tidak disesatkan oleh yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, apa kata orang di luar sana itu yang semuanya kita telan bulan-bulan. Oh seperti itu. Ada satu orang dulu waktu saya pelayanan di NTT, dia orang Kristen. Terus dia katakan, Bu,
yang dikatakan orang Kristen itu Yesus adalah Tuhan, saya pun meragukan bahwa dia Tuhan. Saya bilang lebih bagus Bapak jangan jadi orang Kristen seperti itu. Ngapain capek-capek menjadi orang Kristen, tapi Bapak sendiri sebagai orang Kristen mengatakan saya pun meragukan. Saya katakan bertobat Bapak seperti itu, karena hanya kata-kata orang yang seliweran saja yang Bapak dengar. Apakah Bapak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jadi jadikan firman Tuhan itu satu-satunya sumber pewahyuan Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Amin. Karena itu kita harus bertumbuh dengan cara mencintai firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Bertekun. Semakin dekat kita kepada kedatangan Tuhan, semakin akan muncul kata Alkitab banyak penyesat-penyesat. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka orang-orang yang percaya sekalipun bisa disesatkan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu untuk menjaga hidup kita supaya tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, kita harus merenungkan, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita supaya tahu siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, kita perlu pewahyuan dari firman Tuhan. Amin. Yosua 1 ayatnya yang ke-8 kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan supaya bisa bertindak hati-hati. Kalau salah bertindak, Bapak Ibu Saudara bisa terjerumus, bisa masuk ke dalam jurang, Bapak Ibu Saudara. Karena ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya kepada maut. Untuk kita tidak berjalan mengikuti jalan yang bisa membawa ujungnya kepada maut, maka kita harus bertindak hati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dikatakan di sini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu dalam mengiring Yesus akan berhasil. Banyak orang mengambil ayat ini untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, supaya usahamu berhasil, supaya studimu berhasil, supaya karirmu berhasil. Tetapi dalam konteks pengenalan akan Tuhan, supaya perjalanan pengenalanmu akan Tuhan berhasil, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kenapa perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari? Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena firman itu diilhamkan oleh Allah. Amin. Dan kalau itu diilhamkan oleh Allah, ketika kita membacanya, kita juga terilhami, Bapak Ibu Saudara. Kita juga menerima rema, kita juga menerima petunjuk, tuntunan, kita juga diteguhkan, dikuatkan, kita juga bahkan bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau setiap jalan-jalan yang ada di depan kita, kita rasa suram, dengan merenungkan firman Tuhan akan ada pencerahan, Bapak Ibu Saudara. Akan ada titik terang yang kita temukan dalam hal apapun, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apapun akan ada titik terang, ada ide, ada jalan keluar. Dan bahkan kita bisa merasa tenang ketika membaca firman Tuhan. Kita tidak lagi selalu menjadi orang yang merasa berbeban berat. Nah, yang ketiga adalah cara untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan
selain membawa penyembahan dan doa, mencintai firman Tuhan. Yang ketiga adalah menuruti firman-Nya. Katakan bersama-sama, menuruti firman-Nya. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3. Sebentar Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat benar 2-3 ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di kitab Matius 7 itu dikatakan bahwa pada hari-hari pada saatnya akan datang di mana orang mengaku mengenal Tuhan. Ya, mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah segala hai kamu yang membuat kejahatan. Jadi kalau kita mau diakui oleh Tuhan sebagai orang yang dikenal Tuhan juga, bukan hanya mengaku-ngaku diri kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, tetapi memang diakui oleh Tuhan juga bahwa kita juga miliknya, bahwa kita juga anaknya, dan bahwa kita juga dikenal oleh Dia, maka kita juga harus menuruti perintah-perintahnya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita mengaku kenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta. Alkitab yang bilang, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Tuhan apapun yang diberitakan di sini Bapak Ibu Saudara, bukan ilustrasinya. Firman yang diberitakan itu kita harus menurutinya. Amin. Menurutinya. Hari ini yang kita dengar apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita harus menurutinya. Hari ini firman yang kita dengar apa? Kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia, dan semakin bersungguh-sungguh dalam kehidupan doa kita harus menurutinya. Hari ini yang kita dengar apa? Kita harus menuruti firman Tuhan. Kita juga harus melakukan itu. Bukan cuma sekedar menyembah atau juga membaca firman, tapi banyak firman yang sudah kita dengar. Termasuk kita menyediakan yang namanya seed of faith. Termasuk setiap kali awal bulan kita diingatkan untuk memberi perpuluhan. Itu milik Tuhan. Turuti firman-Nya. Kenapa banyak kehidupan orang percaya tidak berkemenangan? Karena kalau kita tidak menuruti firman-Nya, kita sedang membuka celah untuk pekerjaan setan, Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak mengalami terobosan secara finansial karena apa? Karena tidak menuruti firman Tuhan yang mengatakan berikan apa yang menjadi hak Tuhan. Engkau mengalami kerugian, kenapa? Karena engkau membuka celah dengan tidak menuruti firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali, walaupun kita Kristen, tidak secara otomatis membuat iblis tidak bisa menyerang kita. Setiap kali kita membuka celah, tidak menuruti firman Tuhan, maka itu kesempatannya untuk setan bisa menyerang, Bapak Ibu Saudara. Baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu rumah tangga, entah apapun alasan Bapak Ibu Saudara, karena begini, makanya saya begini. Intinya, kalau kita mengalami serangan-serangan itu dan dikalahkan dan dirugikan dan rumah tangga dibuat berantakan, pastinya ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa lagi membela diri, karena proteksi Tuhan atas hidup kita itu berhubungan dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tunduk dulu, nurut dulu, taat dulu sama perintah Tuhan,
2023 kita akan 24 kita akan berkemenangan. Amin. Kita akan berkemenangan. Katakan, saya akan menuruti firman Allah. Berkomitmen semakin menuruti firman Tuhan, bukan karena pendeta A, pendeta B, bukan karena pastor Salomo saya ataupun pastor Nelson, tapi karena itu dikatakan dalam firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kita terlihat atau tidak terlihat dalam menuruti firman Allah, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menuruti firman Allah, bukan hal yang harus dipamerkan, tetapi kita akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu Tuhan muncul dalam hidupmu? Tuhan muncul dalam rumah tanggamu, Tuhan muncul dalam usahamu. Mari mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh